Halo semuanya, selamat jumpa dan bertemu lagi dengan saya, Rama. Di materi ini saya akan menjelaskan tentang fekunditas. Langsung saja, yaitu ada capaian pembelajaran, yaitu ada tiga, yaitu kita dapat mengkaji konsep kematangan gonad dari ikan. Yang kedua yaitu menjelaskan tingkat-tingkat kematangan gonad pada ikan. Sedangkan yang ketiga yaitu dapat mengidentifikasi tipe-tipe telur. Lanjut, kita akan mengetahui pengertian fekunditas. Untuk fekunditas sendiri yaitu semua telur-telur ikan betina yang akan dikeluarkan pada waktu pemijahan. Definisi umum tersebut berkembang karena yang pertama yaitu komposisi telur yang sangat heterogen. Yang kedua yaitu tingkat kematangan gonad yang tidak seragam. Yang ketiga yaitu waktu pemijahan yang berbeda. Untuk lebih mengetahui Baginal 1976 yaitu ada fekunditas, yaitu jumlah telur matang yang akan dikeluarkan. Sedangkan fertilitas yaitu jumlah telur matang yang akan dikeluarkan oleh si induk. Ini dari gambar ini dapat kita tahu bahwa ikan salmon betina yang matang gonadnya. Jadi teman-teman lihat bahwa bentuk telur di bagian perut ikan salmon tersebut mulai dari hearts, deep hearts, liver, left ovary, right ovary, regional dan anusnya. Itu dapat teman lihat untuk kejelasan dari suatu gambar tersebut. Lanjut, kita akan membahas tentang jenis fekunditas. Untuk fekunditas itu ada fekunditas individu, fekunditas relatif, dan fekunditas total. Untuk individu itu yaitu jumlah telur dari generasi tahun itu yang akan dikeluarkan, baik itu digunakan pada ikan yang memijah 1 tahun sekali. Sedangkan yang relatif yaitu jumlah telur yang dihasilkan selama hidupnya. Sedangkan yang total itu jumlah telur per satuan berat ataupun panjang. Lanjut yaitu menurut Nikolsky 1967, fekunditas individu yaitu fekunditas mutlak, fekunditas total yaitu jumlah telur yang terdapat dalam ovari ikan. Yaitu kita menghitungkan telur yang ukurannya berlainan. Memperhitungkannya harus diikut sertakan semuanya. Telur diambil dari beberapa bagian ovari. Sedangkan Nikolsky 1969 kita membahas tentang fekunditas individu. Jumlah telur dari generasi tahun itu akan dikeluarkan tahun itu pula. Untuk penjelasannya, telur yang besar akan dikeluarkan pada tahun itu, yang kecil tahun berikutnya. Untuk penentuan fekunditas ikan apabila ovari dalam TKG-nya 4. Paling baik sesaat sebelum terjadi pemijahan. Sedangkan menurut Royce yaitu 1972 yaitu fekunditas individu yaitu jumlah telur yang dihasilkan ikan selama hidupnya. Sedangkan fekunditas relatif yaitu jumlah telur per satuan berat ataupun panjang. Ikan yang tua dan besar fekunditasnya relatif lebih kecil. Sedangkan fekunditas relatif akan maksimum pada golongan ikan yang masih muda. Untuk itu kita akan mengetahui fekunditas untuk ikan mujair. Sifat mengalami telurnya. Yang pertama, ovarium fecundity. Telur matang yang ada di dalam ovarium sebelum dikeluarkan dalam pemijahan. Sedangkan yang kedua yaitu brooding fecundity. Jumlah telur yang sedang dierami di mulutnya. Untuk fekunditas pada golongan ikan vivipar, yang pertama yaitu preferential fecundity, yaitu jumlah telur di ovarium sebelum terjadi pembuahan. Yang kedua yaitu fertilized fecundity, yaitu jumlah telur yang dibuahi di dalam ovarium. Sedangkan yang ketiga yaitu larval fecundity, yaitu jumlah telur yang sudah menetas menjadi larva tetapi belum dikeluarkan. Jadi itu pembahasannya. Lanjut yaitu faktor yang mempengaruhi fekunditas. Yang pertama ada umur, keturunan dan sebagainya. Sedangkan yang umur, ikan pertama kali memijah tidak sama dengan ikan yang sudah pernah memijah. Sedangkan fekunditasnya ikan akan bertambah selama pertumbuhan. Ikan besar atau tua telurnya akan lebih banyak dibandingkan ikan yang lebih kecil ataupun muda.
Sedangkan korelasi ini ada batasannya, ada penurunan jumlah telur walaupun ikan itu bertambah besar ataupun tua. Selanjutnya itu keturunan yang berada mempunyai sifat fekunditas yang berbeda pula. Demikian juga ukuran besar telurnya. Homogenitas populasi keturunan dapat diketahui dengan fekunditas, sedangkan heterogenitas dipengaruhi oleh lingkungan. Lanjut yaitu panjang dan berat. Sering dihubungkan dengan panjang daripada dengan berat, karena panjang penyusutan relatif kecil sekali, tidak seperti berat yang ada berkurang dengan mudah. Contohnya, ikan salmon dan ikan sidat yang mereka berpuasa ataupun tidak mengambil makanan sampai pada tempat pemijahan. Yang keempat yaitu lingkungan. Yang kita ketahui bahwa lingkungan yang pertama kurang subur, reproduksinya sangat rendah. Pada kondisi lingkungan yang baik, pasti telur yang dikeluarkan lebih banyak. Untuk kesetresan terjadi reabsorpsi pada telur. Sedangkan stabilitas ketinggian air mempengaruhi fekunditas. Sedangkan pengurangan kepadatan fekunditas itu meningkat ketersediaan nutrisi ataupun space. Lanjut yaitu kaidah utama fekunditas, yaitu ada 9. Yang pertama, sampai umur tertentu fekunditas akan bertambah, kemudian menurun dan stabil. Yang kedua, fekunditas relatif maksimal pada ikan muda. Ikan tua kadang-kadang tidak memijah setiap tahun. Yang ketiga, ikan matang gonad dan memijah lebih cepat memiliki tendensi mati terlebih dahulu. Untuk yang keempat, yaitu fekunditas relatif menjadi kecil pada ikan atau kelas umur yang jumlahnya banyak, terjadi pada ikan dengan jenis makanan yang berbeda pada tiap kelasnya. Untuk yang kelima, yaitu faktor penting yang berpengaruh pada fekunditas adalah makanan, berhubungan dengan metabolismenya. Untuk itu diperhatikan. Yang keenam, yaitu ikan kecil dengan kematangan gonad itu dapat dan fekunditasnya tinggi, diduga terkait kandungan makanan dan predator dalam jumlah yang besar. Itu saat ikan dalam keadaan mengkonsumsi suatu makanan. Untuk yang ketujuh, yaitu fekunditas populasi. Untuk jenis yang sama dapat berbeda terkait kondisi lingkungannya. Untuk kondisi lingkungan itu dapat kita sesuaikan atau kita lihat dari fekunditas populasi tersebut. Yang kedelapan yaitu fekunditas merespon perubahan ketersediaan makanan, pertumbuhan dan penyesuaian. Untuk ikan pastinya ada makanan atau pertumbuhan itu dapat direspon secara baik. Untuk kesembilan yaitu kualitas telur, yang pastinya telur kuning terkait umur dan persediaan makannya sehingga dapat berbeda antara populasi. Jadi untuk warna telur itu kita dapat membedakan antara penjelasannya. Lanjut yaitu akan membahas tentang hubungan fekunditas dengan beberapa parameter. Yang kita ketahui bahwa fekunditas dengan panjang sering dihubungkan dengan panjang daripada berat, karena panjang relatif penyusutan yang saya jelaskan tadi yaitu sangat kecil sekali, tidak seperti berat yang dapat berkurang dengan mudah. Sampling yang berulang harus berhati-hati waktu gonad sedang tumbuh, jadi itu harus diperhatikan teman-teman. Selanjutnya itu hubungan fekunditas mutlak dengan panjang ikan. Jadi teman-teman dapat melihat bahwa rumusnya seperti ini, F sama dengan A L pangkat B, yaitu F yang kita ketahui bahwa fekunditas, sedang L itu panjang dan A dan B itu konstanta. Jadi untuk pangkat baik itu konstantanya itu dapat disimbolkan dengan huruf. Persamaan dispromasikan dalam logaritma. Jadi teman-teman dapat melihat bahwa rumus yaitu log F sama dengan log A ditambah log B dan L. Harga eksperimen B berkisar antara 2,34 sampai 5,28 dan kebanyakan berkisar di atas 3. Jadi untuk rumus ini teman-teman dapat melihat dari log dapat mentambahkan dan mengkalikan suatu pertambahan dari rumus tersebut. Lanjut kita akan membahas tentang fekunditas dengan berat. Oleh karena itu berat lebih mendekati kondisi ikan itu daripada panjang. Jadi untuk berat dan panjang itu lebih teman-teman sesuaikan saja. Untuk terdapat beberapa kendala
Yang pertama itu berat cepat berubah pada musim pemijahan. Jadi contohnya ikan dalam keadaan pemijahan. Pertama kita dalam menimbang ikan beratnya sekian-sekian, tapi saat sudah pemijahan beratnya itu akan berkurang. Itu dapat dilihat secara merata. Untuk material untuk pertumbuhan gonad diambil dari jaringan somatik. Jadi teman-teman dapat melihat dan menjelaskan dari ke pertumbuhan gonad tersebut. Hubungan fekunditas dengan berat. Jadi teman-teman dapat melihat bahwa rumusnya yaitu F sama dengan fekunditas sama dengan untuk A kan saya sudah menjelaskan bahwa konstanta. Jadi ditambah dengan B konstanta dengan W berat ikan. Jadi hanya dikalikan saja atau ditambahkan saja. Ini rumusnya dapat disesuaikan dari saat melakukan percobaan. Lanjut yaitu fekunditas dengan umur. Jadi kita dapat mengetahui bahwa ikan tua dan besar ukurannya mempunyai fekunditas yang lebih kecil. Sedangkan fekunditas yang relatif akan maksimum pada golongan ikan muda. Jadi untuk perbedaan ikan tua ikan muda itu sangat berpengaruh sekali dan dapat kita lihat. Lanjut yaitu fekunditas pemijahan berganda. Ikan yang dipijah berulang-ulang dalam waktu yang lama akan melibatkan persoalan telur cadangan dan telur yang sudah berkembang. Jadi itu dapat kita ketahui kriteria yang tidak ada kuning telurnya. Jumlah telurnya mempunyai kuning telur dihitung fekunditasnya pada musim itu. Dengan perbandingan jumlah telur yang sudah mempunyai kuning telur dengan jumlah telurnya sudah sangat berkembang sekali, dianggap dapat memberikan jumlah telur pada kelompok yang dikeluarkan tiap musim. Lanjut yaitu fekunditas dengan ukuran telur. Biasanya digunakan untuk menentukan kualitas berhubungan dengan kandungan kuning telur. Telur yang berukuran besar menghasilkan larva yang berukuran besar juga daripada yang berukuran kecil. Dalam membuat perbandingan ukuran telur dengan fekunditas harus berasal dari ovari yang sangat sama tingkat kematangannya. Biasanya ukuran telur dan ukuran panjang ikan berkorelasi sangat positif. Lanjut yaitu fekunditas dengan ras. Jadi ras itu berbeda, memiliki fekunditas tidak sama, demikian juga dengan ukuran besar telurnya. Sehingga populasi yang dapat diketahui homogen atau heterogennya ikan dari suatu spesies itu dapat berbagai habitat yang berbeda dan garis lintang yang mungkin mempunyai perbedaan telur dalam fekunditasnya. Lanjut yaitu fekunditas dan populasi. Merupakan jumlah semua telur dari semua fekunditas mutlak. Ikan betina akan memijah, yaitu semua telur yang akan dikeluarkan dalam satu musim pemijahan. Jika diketahui struktur umur dari populasi tersebut dan jumlah masing-masing anggotanya diketahui, maka fekunditas populasi dapat diketahui. Pada tiap tahun fekunditas populasi tidak sama, sebab itu variasi ini berhubungan dengan komposisi umur, faktor lingkungan, persediaan makanan kepada populasi, suhu perairan, DO dan lain itu juga berpengaruh. Ikan-ikan yang hidup di perairan kurang subur, produksi telurnya sangat rendah. Itu harus diperhatikan ya. Apabila dalam satu populasi dalam beberapa tahun jumlahnya menjadi sangat berkurang akibat penangkapan. Hal ini akan memperbaiki kesediaan makanan untuk populasi yang sisa. Ternyata dari populasi yang sisa tadi fekunditasnya semakin bertambah, sedangkan ketika populasinya tadi masih lengkap atau jumlahnya besar, fekunditasnya sangat kecil. Jadi lanjut fekunditas dalam aquaculture. Jadi jumlah telur yang dihasilkan oleh ikan pada waktu pemijahan itu ada secara alami ataupun secara buatan. Untuk kegunaan terutama dalam persiapan fasilitas budidaya ikan untuk keperluan selanjutnya dalam kegiatan berhubungan dengan kajian fekunditas. Yang pertama, cara mendapatkan telur, cara mengawetkan telur, dan cara menghitung telur. Itu harus diperhatikan. Lanjut, cara mendapatkan telur. Pada waktu musim pemijahan, induk dengan telur yang sudah masak, induk tidak dibunuh. Jadi pengeluaran telur dengan tripping ditampung pada suatu tempat, dihitung atau diawetkan sehingga telur-telur yang tertinggal tidak dapat dihitung, dipakai untuk pemijahan buatan saja. Untuk mengambil telur dari induk ikan dengan mengangkat seluruh gonad dalam perut ikan itu ada pakai ikan yang segar ataupun pakai awetan.
digunakan untuk ikan yang sudah mati ataupun langsung mengawet ikan, contohnya ke dalam es. Selanjutnya cara pengawetan telur. Pada umumnya dilakukan di laboratorium. Tentu telur yang digunakan harus sudah diawetkan utuh atau telurnya saja. Bahan yang digunakan yang pertama ada formalin, ada pun lautan Gilson. Untuk formalin itu umumnya ada 10% dan sedangkan Gilson yaitu mengeraskan telur, melepaskan jaringan ovarium. Jadi untuk itu teman-teman melihat bahwa 100 ml alkohol yang 60%, 15 mili asam nitrat dan 18 mili asam asetat glasial dan 20 gram HgCl. Jadi untuk pendinginan telur dapat dalam keadaan segar itu diperhatikan. Sehingga cara menghitung telur yang pertama menjumlahkan langsung. Metode menghitung telur akan dipijakan suatu persatu. Cukup akurat bagi ikan air tawar yang telurnya sedikit dan ukurannya besar. Tidak efisien karena banyak menggunakan waktu. Sedangkan volumetrik yaitu metode pengukur volume seluruh telur dipijakan dengan teknik memindahkan air. Sedangkan gonad kering angin diukur volumenya selalu dikering anginkan lagi. Kemudian diukur sebagai kecil telur ukur volumenya. Sehingga jumlah telur itu banding X sama dengan F dibagi V. Keterangan X yaitu jumlah telur yang akan dicari yaitu butirnya, sedangkan X yang kecil yaitu jumlah telur contohnya butir, sedangkan volume yaitu seluruh gonad L atau berat seluruh telur gram. Sedangkan V kecil yaitu volume gonad, contohnya volume gonad L yaitu gram. Lanjut yaitu cara menghitung telur, yaitu caranya ada gravimetrik, metode yang sama dengan volumetrik tadi yang saya jelaskan, diganti dengan berat saja. Berarti tiap-tiap telur sama, hilangkan pengaruh kelembapannya, seluruh gonad harus benar-benar kering di udara. Telur, jumlah telurnya yaitu X dibagi X kecil sama dengan G dibagi G kecil. Untuk gabungan gravimetrik, volumetrik, dan hitung. Jadi metode yang digunakan apabila butirnya yang sangat kecil, setelah gonadnya ditimbang lalu ambil telurnya dari berbagai tempat, timbang sehingga mencapai ukuran tertentu. Quality. Berat telur contohnya diencerkan 100 cc sehingga hitung jumlah telur dari satu sisi cairan yaitu fekunditas F sama dengan Gx Vxx per Q. Keterangan yaitu V yaitu fekunditas, G yaitu berat gonad total, V yaitu volume pengenceran, X yaitu jumlah telur yang ada dalam 1 mili, yaitu Q yaitu berat telur contohnya gram. Oke, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai video ke berikutnya. See you.